ibu kita semua. Lalu selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Penjabat Bupati Sorong, yang kami hormati PLT Kepala Dinas Sosial, yang kami hormati Kepala Distrik Sorong, yang kami hormati Kepala Puskesmas Sorong, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga medis, Bapak Ibu pegawai di kantor distrik Sorong, serta Bapak Ibu warga masyarakat, para kepala kampung, lurah yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu undangan sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih karunia-Nya kita semua boleh ada pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, dalam acara kunjungan kerja penjabat Bupati Sorong di distrik Sorong. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Distrik Sorong. Untuk itu kepada Kepala Distrik Sorong kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Wakil Serikat yang terhormat Bapak Pejabat Sorong, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, yang saya hormati Bapak Kepala Pemerintahan serta Kabupaten Sorong, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung yang hadir di siang hari ini, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Sorong dan jajaran yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat distrik Sorong yang hadir di kesempatan siang hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobo. Ya, puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita di siang hari ini. Saya selaku Kepala Distrik Sorong, mewakili warga masyarakat saya distrik Sorong, menyampaikan selamat datang kepada Bapak Penjabat Bupati Sorong ke distrik Sorong. Biasa Bapak boleh hadir bersama-sama dengan kami warga masyarakat di kantor distrik di siang hari ini dalam agenda kunjungan kerja Bapak Pejabat Bupati Sorong di distrik Sorong. Kami sangat bangga dan memberikan apresiasi yang besar kepada Bapak boleh mengunjungi kami di dalam masa kelanjutan jabatan Bapak selaku PJ Bupati yang periode kedua ini, dan kami warga masyarakat dengan antusias boleh hadir di siang hari ini untuk dapat bertemu langsung dengan Bapak, dan juga mungkin ada arahan yang mungkin Bapak sampaikan berkaitan dengan program-program pemerintah kepada kami, sehingga kami juga bisa melaksanakan dan juga mendukung program pemerintah di distrik Sorong dan juga terlebih khusus atau terlebih umum di Kabupaten Sorong. Bapak PJ yang terhormat, kondisi kami di distrik Sorong seperti ini. Mungkin tadi Bapak sudah melalui ada jalan dan juga ada berapa jembatan yang menjadi pergumulan bagi kami, tetapi ini adalah satu hal yang kami lalui selama ini, dan selaku pemerintah tingkat distrik kami sangat mengharapkan untuk bagaimana tindak lanjut dari pemerintah untuk bagaimana kita membantu warga masyarakat dalam segala aktivitas baik ekonomi tapi juga segala aktivitas pemerintahan yang ada di kampung. Begitu saja yang kami dapat sampaikan sebagai kata selamat datang dari kami selaku Kepala Distrik mewakili seluruh masyarakat yang ada di distrik Sorong dan juga seluruh instansi pemerintah yang ada di Sorong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Lawobo. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan
arahan sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh penjabat Bupati Sorong. Dengan hormat Bapak Yantik Moso, Esos FM MAP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam bakudapa. Siapa? Ya. Pertama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan izinkan kita semua boleh hidup dan menikmati kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan, rahmat dan ridho Tuhan, sehingga kita semua bisa sama-sama baku dapat di kantor distrik Sorong. Kita semoga dalam keadaan dan sehat walafiat, dan kita semua bisa ya senyum, sehat, bahagia ini dan kasih Tuhan. Ini kunjungan saya yang pertama sekali di distrik Sorong. Iya. Yang saya hormati Kepala Distrik Sorong serta seluruh pejabat jajarannya, baik sekretaris, kepala seksi dan kabasen di lingkungan pemerintah distrik Sorong, yang tentunya hari ini bisa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tatap muka kita di hari ini. Juga yang saya hormati sama-sama dengan saya dalam kunjungan ini terkait Kadis Sosial, juga Kepala Dinas Kesehatan dan Wakil Kabit. Siapa lagi? Ada ya? Dan juga yang saya hormati Kepala Pemerintahan. Ya, Kepala di mana? Depan apa? Itu harus hadir di sini. Betul dia. Ya. Juga yang saya banggakan, saya kasihi lebih khusus ya 9 kepala kampung yang berkenan tadi. Saya juga belum hafal kampung yang baik. Nanti Pak Kadis, Pak Istri kasih ya nama-nama kampung ya, yang nama-nama kepala kampungnya. Saya juga bisa hafal. Juga tokoh masyarakat, tokoh adat atau lembaga masyarakat adat yang ada di wilayah ini di sini dengan hadir. Juga yang saya hormati Kepala Puskesmas ya Sorong, kita seluruh jajaran yang hadir ya, Puskesmas di sebelah sini ya. Juga ya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru yang kepala sekolah yang hadir hari ini. Ini SD berapa nih? SD 5 ya? Iya. Dan juga Bapak Ibu seluruh warga masyarakat di distrik Sorong yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya rasa bahagia sekali karena saya sudah rindu. Beberapa bulan yang lalu saya harus datang ke distrik ini, ketemu dengan masyarakat. Tapi hari ini kalau saya datang, itu waktu yang pernah hujan berturut-turut ya.
hampir 1 minggu jembatan di situ putus dan juga akses masyarakat di sini dan pemerintahan ini tidak jalan ya. Nah, itu saya sudah mau ke sini, tapi tidak sempat. Jadi hari ini baru saya datang. Ya, jadi pertemuan hari ini pertama kunjungan pertama dan sekaligus silaturahmi ya saya dan masyarakat semua yang ada di sini, tapi juga dengan kepala distrik dan seluruh jajarannya, anak-anak di sini, tapi tentu juga kepala-kepala kampung saya yang ada di luar ini, 9 kepala kampung. Ya. Hari ini saya ke sini ada 2 agenda. Yang pertama, saya ingin mau dialog langsung dengan masyarakat. Baik kepala distrik sendiri itu bicara tentang pemerintahan di sini, apa masalahnya, apa kendalanya, dan juga Ibu Kepala Puskesmas juga harus menyampaikan kepada saya ya, jumlah pegawainya, fasilitasnya, peralatannya, dan pelayanannya selama di sini. Itu juga harus disampaikan. Tentunya juga saya dengar dari kepala-kepala kampung juga harus bicara 1-2 orang untuk itu juga bicara tentang permasalahan pembangunan di kampung sini atau di wilayah pemerintahan distrik di sini. Mungkin juga guru, ya kepala sekolah dan bapak ibu guru yang ada di sini juga bicara. Karena saya orangnya itu dari dulu sampai hari ini itu tidak mau dengar saja di ruangan kerja saya. Karena yang terlapor ke saya itu hanya mengenakan telinga saya, tapi fakta di lapangan itu beda. Sehingga selama saya di sini hampir mau 14 bulan ya, itu saya sudah keliling dari 32 distrik ini, saya sudah jalan sudah 28 distrik, tinggal 2 lagi. Dari 226 kampung itu kan satu distrik itu kan ada beberapa kampung. Jadi kalau saya hitung secara keseluruhan itu saya sudah jalan 198 kampung. Jadi permasalahan yang di distrik ini tentunya pertama ya terkait dengan infrastruktur ya, sarana prasarana yang ada di distrik ini. Ya, tadi saya masuk dari bawah itu jembatan dan jalan ini ya becek. Jalan juga tidak sesuai. Kalau kantor listrik pemerintahan itu kan minimal harus ada jalan yang aspal atau cok. Masuk ke sana. Kedua, jembatan yang dari bawah naik. Jembatan dari bawah naik. Karena ini akan mengganggu atau merusak fasilitas atau sarana prasarana Bapak Ibu gunakan, misalnya guru, suster, mantri yang punya motor datang di sini kan kasihan kan, lari di sepanjang jalan ini kan rusak, uang habis saja untuk perbaiki motor. Kalau distrik ini distrik ketiga yang ada di jantung kota Kabupaten Sorong. Dan distrik ini berbatasan langsung dengan kota Sorong. Dan saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan bahwa distrik ini harus kita lihat betul. Karena apa? 2 hal. Pemerintahannya berbatasan langsung dengan pemerintah kota Sorong, yang hampir 25 tahun itu orang ribut masalah tapar batas. Yang kedua, masyarakat ini harapan antara mau gabung ke kota atau mau gabung ke Kabupaten Sorong. Tugas pemerintah adalah memastikan pembangunan itu harus merata. Tugas pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi. Sehingga masyarakat ini merasa aman dan nyaman, dan masyarakat mengatakan bahwa kami ini warga
negara Indonesia penduduk Kabupaten Sorong. Kalau wilayah distrik kota ini berbatasan dengan kota Sorong dengan Kabupaten Sorong, ada di tengah-tengah yang nanti menjadi mercusuarnya ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Kalau hanya pemerintahannya seperti ini, ya kita mau taruh wajah di mana? Karena ini akan menjadi cermin indikator kemajuan pembangunan di Kabupaten Sorong itu tergantung distrik Sorong. Kalau distrik Aimas itu sudah ada sebelum Kabupaten Sorong itu pindah. Iya toh? Iya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah distrik yang berbatasan langsung dengan distrik kota Sorong. Ya tentunya distrik Sorong. Jadi puji Tuhan, terima kasih karena saya datang langsung hari apa kemarin ya? Hari Jumat ya lalu. Saya kasih petunjuk ke kepala distrik. Hari Selasa saya ke distrik Sorong. Jadi itu. Jadi jalan ini harus kita lihat. Ya. Yang kedua, iya jalan yang jembatan toh. Oke. Saya akan bicara di luar karena kalau nanti saya akan di luar besok saya akan bicara juga. Saya ada jawaban di luar besok. Jalan. Ya. Jawabannya itu sudah itu. Jawabannya sudah itu artinya saya sudah datang. Ya jadi nanti hari Jumat saya perintahkan PU untuk datang survei dari depan sampai di sini. Oke, saya pilih jalan dan jembatan sudah oke. Kita pindah ke gedung ini. Kapal pemerintahan. Ya. Ini untuk ada kantor tinggal jauh karena pohon-pohon dan bukit-bukit ini dia peleng. Kalau dia tinggal di kilo 16 di jalan situ orang akan boleh transportasi. Orang tinggal di kota baru macam apa kan? Iya loh. Rumput naik itu mungkin tidak terurus, lampu mati itu kan. Jadi ini wibawa pemerintah. Jadi kita kalau bisa direncanakan ya. Nah yang rusak-rusak sedikit. Jadi itu bapak nama sekdi, kau apa, kepala distrik punya ini harus bikin semua bagus. Pak kepala bagian pemerintahan harus ingat. Kalau memang bapak sudah bikin, ya kasih uangnya ke kepala distrik baru nanti. Bikin ya. Nah lampu ini juga kalau bisa besok itu koordinasi dengan saya. Ya. Kalau saya mungkin ini dia hanya pos itu saja. Jadi mungkin sambungan di situ ya. Nah kalau saya ini ya ini Pak Distrik bisa melangkah-langkah saja siapa anak-anak boleh yang biasa kerja. Jadi kasih uang rokok toh. Dia datang dia kasih bagus. Hanya mungkin kita pengadaan balon atau titik-titik lampu yang kurang atau mungkin kalau dayanya kurang bisa ditambah. Karena dia sudah seperti ini kan? Oke, jadi sekarang Pak Distrik bikin dia punya apa? Itu bikin semua supaya ya mungkin bagus-bagus gitu. Nah, terus ya harus lihat kinerja kerja, bantu staff yang ada di sini. Nanti Pak Distrik lapor ke saya pegawai di sini berapa orang yang ASN dengan ASN ya berapa orang. Lalu yang berikut ya saya pikir karena kantor distrik ini tinggal di sini. Biasanya kalau kantor distrik tinggal sini itu di jauh-jauh ini tuh tentu ini tidak ada. Ini ada di kota saja. Sudah ada di kota. Jadi ya nanti kita lihat pada kalau bisa menunjukkan itu makan kalau kita jadi satuan dengan
puskesmas ya. Hah? Iya, kita dulu itu. Ya. Yang berikut, saya harap juga pegawai di sini harus ada di tempat, tapi dengan catatan perhatian tanggung jawab dari Pak Kepala Distrik harus lihat mereka punya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, ya ada orang punya kesejahteraan yang lain juga harus ya. Karena mereka tinggal jauh-jauh, mungkin ada juga yang tinggal di Kota Sorong sana, baru lari dari motor ke sini, atau naik taksi atau naik bus di sini dong. Itu juga harus diperhatikan. Lalu yang berikut apa? Ya, kalau ada yang menaik pangkat itu harus segera bicara dengan pegawai, jangan ada yang tertinggal. Sekarang sudah aturan baru itu 1 tahun 3 kali usulan pangkat. Jadi membantu kita ya. Kita hanya kepala kampung saja ya terurus pangkat. Karena dikasih bonus jadi kepala kampung 6 tahun. 6 tahun 7 tahun. 6 tahun. Jadi undang-undang di negara Republik Indonesia ini hanya mengatur presiden, gubernur, bupati, wali kota itu hanya 5 tahun. Kepala kampung saja yang lebih dari 5 tahun. Yang kedua, kepala kampung ini, makanya saya sudah tahu kan, nanti kalau saya pakai yang bulat-bulat itu nanti sama dengan saya sama bapak kepala kampung kan, nanti kalau bikin dia berbeda. Karena kalau Garuda itu dia punya warna sama, bentuk sama, ukuran sama. Jadi supaya membedakan antara anak dan bapak itu bedanya di mana? Bedanya tuh hanya ada di saya hanya 1 tahun, bapak 6 tahun. Atau bupati yang itu 5 tahun, bapak 6 tahun. Sekarang yang kemarin revisi Perpres peraturan pemerintah lagi pengganti undang-undang itu, dulu kepala kampung itu hanya punya stempel pemerintahan distrik Sorong, kampung Maibo. Itu saja. Tapi sekarang di tengah toh, kampungnya di tengah. Macam dia tulisan di tengah. Tapi sekarang sudah kepala kampung sudah pakai stempel. Stempel itu Garuda. Jadi yang hanya pakai Garuda itu hanya 4 orang saja, 5 orang saja. Kalau distrik kan sudah pakai Garuda kan? Stempelnya tuh? Ya. Kebayang saya, kepala distrik sudah pakai stempel Garuda. Yang pakai stempel Garuda itu kepala kampung. Ya. Iya, kepala kampung nama-nama naik. Sekarang. Minggu kemarin mereka mau bentuk punya asosiasi, forum kepala kampung seluruh Indonesia, tapi bentuk untuk Kabupaten Sorong dia mau bentuk sendiri juga. Jadi saya cerita sedikit, kemarin kepala kampung, pemilihan kepala kampung di Maibrat, saya kemarin hari Jumat kemarin saya dengan kepala dinas ini, kami pergi penyerahan bantuan kemanusiaan yang konflik di Maibrat, apa ibu dengar loh? Baru masyarakat Maibrat kan mengungsi semua ke kota kabupaten ini. Jadi kami pergi bantu jasa pimpin apel di Murkek di Maibrat. Saya serahkan bantuan, saya bilang ya masalah di Maibrat juga masalah kami. Dan ini tanggung jawab kami Kabupaten Sorong karena kami yang melahirkan kamu Maibrat. Kami di kami yang melahirkan Kabupaten Maibrat itu. Tapi kemarin saya bilang memang anak-anak itu nakal. Jadi Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong, Damro, Kabupaten Sorong Selatan lalu marah-marah kita terus masalah kapal bata, masalah lain lalu marah-marah kita terus. Saya bilang berdosa tidak kalau anak-anak itu marah orang tua. Iya dong. Oke, itu yang terkait dengan distrik ya. Yang puskesmas, nanti kepala puskesmas sudah lapor pegawai semua berapa, ya terus masalahnya kendalanya apa, lalu ya mungkin perhatikan juga hal yang sama ya, mungkin fasilitas, keuangan. Kepala kampung dan masyarakat bikin apa-apa yang dulu harus tahu itu. Yang berikut nanti Bu Kepala Puskesmas beri laporan jenis penyakit yang lebih dominan yang diderita atau dialami oleh masyarakat di situ apa.
Kenapa? Masalah jalan. Begitu. Pegawai kesehatan, pegawai sistem yang ada di sini dapat masalah yang luar biasa. Oleh sebab itu yang menjadi kunci dasar bagi kami di Sidoarjo adalah jalan jembatan. Kami sudah pernah di PU sana. Sudah beberapa kali kita sama-sama pimpinan kami di distrik di PU. Tapi ternyata belum ada tanggapan sampai sekarang. Tapi kami tidak tahu kalau kita urusan kami, karena kami adalah pimpinan kecil di bawah. Ya, saya kira itu yang berikut. Saya mohon kepada Bapak, kami kampung-kampung yang ada di Sidoarjo ini saja tadi yang lain mungkin Bapak bisa, mereka punya kampung seperti apa tidak tahu. Kami di Sidoarjo kami punya kantor khusus untuk kami bagi ini pada musyawarah kampung punya ruangan ini ketua kampung punya ruangan. Ini kami pada kampung yang kami mempunyai untuk kami bicara. Tidak pakai kami. Apalagi sebentar kami punya wilayah ini khusus di tengah-tengah kota kabupaten kami. Jadi kami harus perhatian di situ. Sehingga kalau Bapak datang, tidak mungkin Bapak langsung di mana dengan ruangan tamu Pak atau ruangan kita begitu. Jadi Bapak itu ada di mana? Lalu kami punya tempat yang khusus untuk kita kepala distrik, pimpinan pegawai dan OPD dan mana datang dan ruang yang tidak bisa berlaku pemerintah. Jadi kita jangan mengganggu ke rumah-rumah masyarakat yang kami datang rapat dan rakyat untuk rumah-rumah. Kalau bisa Bapak tolong yang kami kantor-kantor. Kemudian yang terakhir, Bapak punya kehadiran di siang hari ini. Kita sudah berterima kasih. Saya punya warga yang ada di sini di Sidoarjo. Kami merasa bahagia, merasa sukacita karena ruang dasar Bapak. Dan hari ini tidak ada sisa kritik pun, tidak ada sepanggar pun yang kami simpan di hati. Kami sampaikan secara terbuka saja. Tanah kita ini luas. Kalau tanahmu ini kena gelengi, makamu itu luas. Kalau kita membangun, mari kita bangun juga. Sampai kita mati. Oke, terima kasih sudah punya Bapak dan berdua, terus dari Mama. Ya, luar biasa. Tak di seluruh Kalimantan 226 kampung ke 256 kampung. Dong kampanye, masing-masing kepala kampung kampanye. Itu dia punya anak, cucu, mertua, mamantu, anak mantu, semua itu mobil sorong habis. Ini kemana? Itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan wali kota itu masih kalah dari pemilihan kepala kampung. Itu seru. Itu mobil Hilux baru mulai pakai pegangan, baru mulai konvoy keliling Baibrat. Baru dipasang panggung kepala kampung masing-masing menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Tahun pertama aku bikin apa, tahun kedua aku bikin apa, tahun ketiga aku bikin apa. Baru panitia mulai lihat, baru menentukan kriteria bahwa kepala kampung ini layak lebih baru dulu. Kepala distrik, kepala kampung serta masyarakat yang hadir. Memang distrik Sorong itu dari 9 ada 4 yang sudah ada kode dan 4 ini juga perjuangannya berat. Lalu yang sisanya 5. Sebenarnya yang 5 ini kalau kemarin Bapak Ibu Kepala Kampung proaktif mungkin sudah selesai. Hanya saya dengan Kakak Musa Usop ini yang cari-cari Kepala Kampung untuk tanda tangan peta batas antar kampung. Mutanya sudah selesai karena Kepala Kampungnya datang langsung selesaikan tanda tangan petanya. Yang proaktifannya ada beberapa Kepala Kampung dari Kepala Kampung Pulau Umum sama Pulau Suplai itu. Sementara kepala kampung yang lain, maaf kami harus cari di tempat-tempat yang lain tentang berita acara. Akhirnya batas waktu yang ditentukan kemarin 1 minggu, di Sorong terlambat karena ada 4 kepala kampung yang tidak tentang berita acara kita batas. Akhirnya dipending. Semua persyaratan sudah memenuhi syarat, hanya saja peta kampungnya itu yang belum ditandatangani oleh kepala kampung. Dan kemarin Pak PJ juga sudah tanda tangan. Jadi ada masyarakat kepala kampung, bagaimana yang ada sudah di Jayapura. Jadi fokus sekalian, Pak PJ juga sungguh-sungguh untuk bagaimana Permendagri ini bisa menerbitkan soal 5 kampung yang sisa. Hanya sekarang ini pemilu, jadi di pending mungkin setelah pemilu baru ada penerbitan kode wilayah. Nah kita berharap isi Sorong bisa cepat untuk yang 5 kampung dan peta batasnya sudah selesai. Itu juga bagian dari proyek perubahan saya yang didukung oleh Pak Bupati dan ini jadi pilot project untuk distrik-distrik yang lain.
karena hanya di Sesorong yang petanya sudah jelas peta sudah langsung terakses. Tinggal puskesmas atau ini saya pun langsung terakses. Lalu lebih bagus lagi pas sekolah kampung dan proaktif yang belum ngurus BPJS sekarang untuk dokumen umur, jangan tunggu sakit. Nah itu harus diurus dari sekarang. Lalu dari dalam hal ini Bapak Bupati itu ada jaminan untuk pelayanan khusus. Kita ke masyarakat selama ini ada yang kecelakaan, ada yang baku guru, ada yang lain-lain. Terutama yang tinggal sudah sekian lama dan tidak urus KTP. Nah itu yang kita ada antisipasi, ada kebijakan untuk pelayanan khusus. Hingga ada biasa kecelakaan di mana-mana Bapak Bupati perintah saya ke rumah sakit atau puskesmas itu ada kerjaan.